Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan diri saya sebagai seorang guru penggerak yang sudah menyelesaikan program guru penggerak 3 tahun yang akan datang. Jadi ini adalah sebuah rancangan yang sudah saya siapkan yang isinya adalah aktivitas saya di keseharian sebagai seorang guru di sekolah dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya pelajari di program guru penggerak angkatan 11. Nilai-nilai guru penggerak yang dimaksud ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, reflektif. Nah, aktivitas saya bagi dalam 5 tahap ya, 5 jenis. Ini yang pertama ada aktivitas di awal tahun ajaran, kemudian yang kedua ada aktivitas di sekolah, kemudian yang ketiga ada aktivitas di kelas, selanjutnya ada aktivitas di komunitas belajar, dan yang terakhir adalah aktivitas di akhir tahun ajaran. Sebenarnya masih banyak aktivitas lain yang tidak saya tuliskan di sini karena keterbatasan tempat. Namun menurut saya inilah beberapa aktivitas yang saya rasa penting dan menggambarkan pengaplikasian nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pertama, marilah kita melihat aktivitas di awal tahun ajaran. Yang pertama sekali adalah peninjauan visi dan misi sekolah. Ini saya membayangkan ini sudah rutin berjalan di sekolah saya, dan itu dilaksanakan di awal tahun ajaran dengan berpedoman pada rapor pendidikan sekolah yang selalu dikeluarkan atau diterbitkan setiap tahun. Kemudian peninjauan visi dan misi sekolah ini melibatkan seluruh dewan guru dan juga tenaga kependidikan, kemudian juga komite sekolah atau perwakilan dari orang tua siswa. Tujuannya adalah untuk mewadahi aspirasi dari orang tua terhadap keinginannya tentang bagaimana sekolah ini menetapkan visi pembelajaran selama 1 tahun ajaran tersebut. Jadi yang paling penting visi sekolah adalah visi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi siswa. Itu yang pertama. Jadi di sini sudah terlihat bahwa nilai guru penggerak yang diaplikasikan di sini adalah berpihak pada murid. Kemudian juga ada nilai kolaboratif karena melibatkan seluruh dewan guru, tenaga kependidikan, dan juga perwakilan dari orang tua siswa. Kemudian ada nilai reflektif karena ini bukan pembentukan visi misi, tapi adalah upaya meninjau ulang sejauh mana visi dan misi sekolah ini sesuai dengan perbaikan sekolah. Jadi rapor pendidikan sekolah itu secara umum memberikan gambaran di bidang mana saja sekolah harus memperbaiki dirinya. Nah, perbaikan sekolah dimulai dengan meninjau visi dan misi sekolah. Apa tujuan yang diharapkan dari peninjauan visi dan misi sekolah ini? Yang pasti adalah terwujudnya visi sekolah yang berorientasi pada peningkatan kompetensi murid seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kegiatan selanjutnya di awal tahun ajaran adalah lokakarya awal tahun ajaran yang melibatkan guru kelas dan guru mapel. Nah, lokakarya awal tahun ajaran ini
melibatkan pengawas pembina selaku pembina sekolah, kemudian juga mendatangkan pemateri yang ahli di bidang kurikulum dan pembelajaran. Ini penting untuk mengupgrade pemahaman dan meningkatkan kompetensi guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran dan tentunya juga dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Lokakarya awal tahun ajaran ini berisikan diskusi persiapan pembelajaran, baik itu kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi maksud dari diskusi di sini adalah adanya upaya untuk mempersiapkan proses pembelajaran itu secara bersama-sama, tidak dilakukan secara sendiri. Ini penting kenapa? Karena tentu saja ada kaitan yang erat antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 2 dan kelas 3, dan seterusnya. Apalagi kalau kita melihat pada kurikulum terbaru ini, memang sudah seharusnya ada kolaborasi antara guru kelas dan guru mapel di fase yang sama. Misalnya, kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2 di fase A, guru kelas 3 dan kelas 4 di fase B, dan guru kelas 5 dan kelas 6 di fase C. Kemudian juga lokakarya ini bertujuan untuk merancang dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah selama 1 tahun ke depan. Ini penting karena dalam sering ditemui di lapangan, RKAS itu disiapkan hanya oleh kepala sekolah dan bendahara saja. Jadi harapannya lokakarya ini ada melibatkan seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan supaya perancangan RKAS ini tepat guna sehingga tidak terjadinya pemborosan anggaran. Nah, nilai guru penggerak yang saya terapkan ketika mengikuti ini adalah yang pertama berpihak pada murid pastinya, karena upgrading kompetensi guru di sini tentu saja tujuannya adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Kemudian tentunya ada nilai kolaboratif di sana karena ini ada terjadinya diskusi ya. Kemudian selanjutnya inovatif, diharapkan di sini ada gagasan-gagasan baru yang saya terapkan, yang saya usulkan dalam mengusulkan program-program kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan tentu saja ini reflektif karena persiapan pembelajaran, khususnya perangkat pembelajaran, biasanya selalu mengacu pada perangkat pembelajaran yang ada di tahun pelajaran sebelumnya. Nah, bisa saja kita menggunakan perangkat pembelajaran tahun sebelumnya, tapi dengan merefleksikan kira-kira apa saja yang mesti diperbaiki, apa saja yang mesti diubah, ditingkatkan, dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi target dari kegiatan ini? Yang pertama adalah tersusunnya perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sebatas copy paste dari internet. Ini saya pikir sudah menjadi rahasia umum bahwa modul ajar dan lain sebagainya itu seringkali guru mengambil bulat-bulat dari internet tanpa melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolahnya. Kemudian selanjutnya adalah lokakarya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri seorang guru dan pembelajaran yang sudah dia lakukan berdasarkan refleksi akhir tahun di tahun ajaran yang sebelumnya. Kemudian tentu saja meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dengan adanya materi dari pengawas pembina dan pemateri ahli. Dan yang terakhir adalah tersusunnya program sekolah berdasarkan kebutuhan yang tentunya juga harus mengacu pada visi sekolah yang telah disepakati.
Nah, selanjutnya di awal tahun ajaran ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tujuannya adalah memperkenalkan sekolah, lingkungannya, guru-gurunya, dan juga budaya sekolahnya. Kepada siapa? Kepada siswa dan orang tua. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa terkadang pengenalan lingkungan sekolah itu hanya ditujukan kepada siswa saja. Padahal seharusnya kalau menurut saya untuk tingkat sekolah dasar seharusnya juga orang tua sebisa mungkin dilibatkan di kegiatan MPLS. Tujuannya adalah untuk menyinkronkan atau menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran dan program-program sekolah ke depannya. MPLS diisi dengan kegiatan persiapan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, karena ini adalah masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar. Jadi bukan tanpa alasan saya memasukkan gambar seorang anak yang terlihat sepertinya sedang ketakutan memegang erat tangan ibunya yang sedang mengantarnya ke sekolah, karena memang anak di usia SD itu masih memiliki ketergantungan yang cukup kuat kepada orang tua, kemampuan berinteraksinya yang masih lemah, maka harapannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang menyenangkan, mereka menjadi lebih nyaman untuk bersekolah. Apa nilai guru penggerak yang diterapkan di sini? Yang pertama, berpihak pada murid, karena MPLS ini menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa baru. Kemudian MPLS ini juga saya menerapkan nilai-nilai kolaboratif di sini, karena dalam melaksanakan MPLS pasti ada susunan kepanitiaan, kemudian pengisi acara, dan lain sebagainya. Kemudian inovatif dengan berupaya menghadirkan kegiatan-kegiatan yang unik dan menarik, menyenangkan dan mendekatkan antara siswa baru dengan lingkungan sekolah. Kemudian ada nilai reflektif di sini, di mana setelah kegiatan itu panitia akan melakukan proses evaluasi secara bersama-sama dengan dipandu oleh kepala sekolah. Nah, target yang diharapkan dari kegiatan MPLS ini dalam pandangan saya, yang pertama itu tumbuh pemahaman terhadap visi dan program sekolah pada orang tua siswa. Ini penting karena seringkali program sekolah, visi sekolah tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua karena mereka tidak diberitahu atau tidak diberi pemahaman, sehingga terjadilah kesalahpahaman di kalangan orang tua terhadap sekolah. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa takut bersekolah pada anak melalui kegiatan yang mendekatkannya dengan guru dan lingkungan sekolah, seperti gambar yang saya lampirkan di atas. Yang ketiga, MPLS ini juga harapannya menjadi sarana untuk guru, khususnya guru kelas 1, untuk mengetahui potensi dan memetakan kompetensi siswanya. Kemudian kita masuk ke penerapan nilai-nilai guru penggerak di sekolah. Ini maksud saya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setelah awal tahun ajaran sampai sebelum akhir tahun ajaran. Apa saja? Sebenarnya ada banyak, namun di sini saya memfokuskan saja pada program sekolah. Program sekolah yaitu menjalankan program sekolah yang telah disepakati dan ditetapkan di awal tahun ajaran, seperti yang sudah saya munculkan di slide sebelumnya. Apa saja? Ada banyak sekali program sekolah, namun yang pastinya adalah semuanya itu ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi siswa. Saya mengusulkan 5 dari sekian banyak program yang bisa dijalankan. Yang pertama adanya program Uro Pekan. Ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi finansial sebagai salah satu kompetensi literasi yang dibutuhkan di abad ini. Kemudian juga literasi budaya siswa. Begini penjelasannya. Nah, Uro Pekan. Upaya meningkatkan kompetensi literasi finansial siswa diwujudkan dengan mengadakan pasar sekolah yang dinamakan Uro Pekan. Ini kalau kita sering mendengar ada program sekolah, saya sering menemuinya di sekolah-sekolah Islam terpadu, mereka menamakannya dengan Market Day. Konsepnya sama, di mana setiap kelas diberikan giliran atau jadwal untuk berjualan di sekolah. Tujuannya untuk apa? Dengan kegiatan Uro Pekan, siswa belajar untuk mengatur keuangan. Jadi ada cash flow di situ, ada transaksi, dan kemudian selanjutnya menerapkan prinsip ekonomi. Artinya bagaimana mereka mengeluarkan modal sesedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Kemudian juga bagaimana mereka belajar strategi pemasaran. Jadi setiap kelas dengan dipandu oleh guru kelas akan menggunakan berbagai teknik marketing supaya mereka menghasilkan laba terbanyak dibandingkan kelas-kelas lain. Pemilihan nama Uro Pekan daripada Market Day ini juga sebagai upaya untuk menyadarkan siswa bahwa Uro Pekan adalah budaya yang ada di Aceh, dan ini adalah upaya untuk meningkatkan literasi budaya siswa terhadap budaya Aceh. Nah, pada program sekolah yang ini, sekolah akan membentuk tim yang terdiri dari dewan guru untuk menilai performa siswa. Kelas dengan performa terbaik akan diberikan penghargaan. Performa terbaik di sini bisa saja dilihat dari kelas dengan laba penjualan terbanyak dan lain sebagainya. Nilai-nilai guru penggerak yang saya terapkan di sini yang pertama adalah berpihak pada murid, karena program ini fokusnya adalah untuk meningkatkan kompetensi literasi finansial, kemudian juga literasi budaya siswa, karena ini merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai di abad ini. Kemudian ada nilai kolaboratif, di mana di sini ada kepanitiaan, guru membentuk, di mana guru akan membentuk tim penilai, kemudian juga guru kelas membimbing siswa untuk bertransaksi. Kemudian yang terakhir, nilai yang diterapkan di sini adalah reflektif, karena selalu ada evaluasi setiap selesai kegiatan untuk perbaikan peningkatan kualitas Uro Pekan di edisi selanjutnya. Kemudian program lain yang saya tawarkan di sini adalah kelas storytelling. Ini bertujuan untuk meningkatkan literasi baca. Jadi siswa dibiasakan untuk membaca sebuah buku, kemudian menceritakan kembali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bacaan. Ini penting karena data menunjukkan literasi baca tulis siswa Indonesia termasuk literasi yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Nilai guru penggerak yang diterapkan di sini adalah berpihak pada murid dan inovatif. Kemudian literasi tulis. Jika storytelling tadi adalah untuk meningkatkan literasi baca, maka literasi tulis bisa ditingkatkan dengan pembinaan menulis cerita. Kenapa saya memilih menulis cerita di sini? Karena menulis cerita adalah
proses menulis yang paling gampang dibandingkan menulis karya-karya yang sifatnya ilmiah. Cerita bisa saja berdasarkan kisah nyata apa yang dialami siswa, bisa saja berdasarkan bacaan yang pernah dibacanya, dan bisa saja berdasarkan imajinasinya sendiri, film yang ditontonnya, dan sebagainya. Bebas saja saya rasa untuk anak sekolah dasar karena ini adalah upaya permulaan, jadi tidak diikat dengan aturan yang terlalu kaku sehingga menyulitkan siswa. Kelas menulis karya ini ditargetkan sampai sekolah bisa menerbitkan buku antologi atau kumpulan karya siswa. Tentu saja nilai guru penggerak yang diterapkan di sini berpihak pada murid, kemudian ada kolaborasi antara sekolah dengan penerbit. Kemudian yang bisa saya usulkan selanjutnya adalah smartphone smart class. Artinya ini adalah pemanfaatan smartphone siswa untuk mewujudkan kelas yang cerdas, kelas yang pintar. Hasil pemantauan saya di sekolah, itu kelas siswa-siswa di sekolah saya, terutama kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6 itu sudah banyak yang memiliki smartphone. Nah, dalam upaya meningkatkan literasi digital, saya rasa bisa dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan smartphone yang mereka miliki sebagai sumber belajar dan juga sebagai media belajar di kelas. Apalagi di sekolah saya ada jaringan internet, tentu saja ini akan memudahkan guru dalam memandu siswa belajar menggunakan smartphone yang mereka miliki. Ini saya pikir adalah program yang berpihak pada murid karena mengajarkan teknologi sekaligus mengintegrasikannya dengan pembelajaran, membuka wawasan dan pemahaman baru kepada mereka bahwa ternyata smartphone bukan sekadar gawai yang bisa digunakan untuk berkirim pesan dan bermain game, namun ternyata juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Kemudian program ini saya pikir inovatif karena belum pernah dilaksanakan di sekolah saya sebelumnya, dan tentu saja ada kolaborasi antara guru, kelas, dan orang tua siswa. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kenapa anak-anak diperintahkan untuk membawa HP ke sekolah. Nah, program selanjutnya yang saya bayangkan sudah terlaksana di sekolah saya 3 tahun yang akan datang adalah adanya debat antar kelas. Topiknya bisa beragam, disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman siswa di usia sekolah dasar, tapi yang jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang kita kenal dengan singkatan 4C, yaitu communication, collaboration, kemudian creativity and innovation, dan juga critical thinking and problem solving. Saya rasa debat antar kelas ini adalah program yang cukup baik untuk meningkatkan keempat kompetensi tersebut karena ada proses berpikir kritis di sana ketika mereka mengeluarkan argumen dan membantah argumen dari lawan debat. Kemudian ada kemampuan komunikasi, ini jelas karena memang debat menggunakan komunikasi lisan. Kemudian ada kolaborasi karena debat adalah kompetensi tim, di mana setiap kelas mengirimkan tim masing-masing dan tim ini memerlukan kerja kolaboratif untuk memenangkan perdebatan. Dan juga ada kreativitas di sana karena perlu kemampuan untuk berpikir kreatif dalam mencari data,
kemudian bagaimana menggunakan data yang ada untuk membantah argumen dari lawan debat. Nah, nilai-nilai yang saya terapkan di sini adalah berpihak pada murid, karena memang tujuan program ini adalah peningkatan kompetensi murid, kemudian inovatif, karena saya rasa belum pernah dilaksanakan di sekolah saya sebelumnya. Kemudian ini kolaboratif karena pasti akan ada kolaborasi antar guru kelas dalam menentukan jadwal, kemudian menentukan tema yang akan dibahas, dan juga dalam melakukan bimbingan terhadap siswa peserta debat. Kemudian selalu ada nilai reflektif di sana karena akan selalu ada evaluasi setelah sebuah program sekolah dilaksanakan. Nah, selanjutnya apa saja kegiatan saya di kelas. Nah, yang pertama adalah variasi metode dan media pembelajaran serta pengkayaan sumber belajar. Pengkayaan sumber belajar yang saya maksud di sini adalah belajar tidak hanya terbatas pada buku teks saja, tapi sumber belajar bisa saja lingkungan sekolah, alam sekitar, guru-guru lain, kemudian masyarakat yang ada di sekitar sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Ini saya pikir memang sudah saya mulai sejak saya bertugas di sekolah saya yang sekarang. Saya menggunakan laptop dan proyektor, kemudian menggunakan berbagai aplikasi baik yang offline maupun yang online. Selanjutnya adalah pembelajaran yang inquiry dan apresiatif, maksudnya pembelajaran yang sifatnya adalah membiarkan siswa untuk menggali dan menemukan sendiri tujuan dari pembelajaran, kemudian adanya proses apresiasi terhadap upaya mereka di sana. Setelah mereka menemukan, menyimpulkan, dan mempresentasikan, kemudian juga saya membayangkan kelas saya itu adalah kelas yang bebas berpendapat, tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan opini masing-masing di dalam benak siswa, kemudian juga dipenuhi dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan sadar lingkungan. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara mungkin ini adalah konteks alam dan konteks zaman ya. Pembelajaran yang sadar lingkungan ini penting karena saya melihat untuk saat ini kesadaran siswa di sekolah saya terhadap lingkungan masih sangat rendah. Jadi di sini saya menampilkan gambar tong sampah karena memang ini masih rendah sekali kesadaran siswa untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian di sini juga ada pohon dan logo daur ulang. Semoga dalam 3 tahun yang akan datang, siswa saya memiliki kesadaran untuk memperhatikan dan merawat lingkungan, serta juga mereka sadar terhadap pendaur ulangan bahan-bahan yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, dan lain sebagainya. Juga yang paling penting saya rasa adalah meningkatnya kesadaran untuk meminimalisir penggunaan plastik. Kemudian yang terakhir di kelas, aturan kelas disepakati bersama. Artinya bukan saya sebagai guru kelas yang menetapkan, tetapi adanya kesepakatan bersama. Dan ini penting saya rasa karena salah satu peran guru penggerak adalah untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah disepakati, yang paling tidak kalah penting adalah dijalankan dengan penuh kesadaran.
Nah, selanjutnya adalah aktivitas di komunitas belajar. Nah, saya menampilkan secara umum di sini. Yang pertama, dalam menerapkan nilai-nilai kolaboratif, saya melakukan diskusi, kemudian berbagi dengan sesama guru yang ada di komunitas. Kemudian selanjutnya, dalam menerapkan nilai-nilai inovatif, saya akan menyusun dan melaksanakan program-program yang meningkatkan kompetensi guru dan ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kompetensi siswa. Misalnya coaching, seleksi calon guru penggerak, kemudian kelas literasi guru, kelas literasi siswa, pekan kreativitas dan lomba, kemudian pelatihan IT atau teknologi informasi untuk guru dan sebagainya. Selanjutnya, dalam menerapkan nilai mandiri, tentu saja dengan menjadi narasumber di Kombel, itu artinya saya harus terus belajar agar bisa berbagi dengan rekan guru secara optimal. Bagaimana cara saya belajar? Tentu saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di tempat lain, baik daring maupun luring, karena ini perlu sebab dunia pendidikan ini dinamis, apalagi dengan perkembangan zaman teknologi yang luar biasa. Ini mengharuskan guru untuk terus belajar tanpa henti. Selanjutnya, dalam mengaplikasikan nilai reflektif, saya senantiasa mengevaluasi diri setelah memberikan pelatihan ataupun mengikuti pelatihan. Caranya adalah dengan refleksi diri dan bisa juga saya dengan meminta penilaian dari rekan sejawat. Penting untuk mengetahui apa hal yang baru didapatkan, apa yang kurang dipahami, apa yang harus saya perbaiki, dan sebagainya. Semua kegiatan yang saya lakukan di komunitas belajar tadi, tentu saja semuanya akan bermuara pada nilai berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang saya lakukan di akhir tahun ajaran, yang pertama adalah asesmen atau penilaian. Saya membayangkan dalam 3 tahun ke depan, itu asesmen di sekolah saya tidak lagi dengan menggunakan ujian tulis dengan tipe soal yang sama. Tapi sebisa mungkin guru kelas dan guru mapel, termasuk saya di dalamnya, akan menggunakan beragam teknik yang sesuai dengan pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya, setelah asesmen selesai dilaksanakan, adanya laporan penilaian atau kita kenal dengan istilah rapor yang informatif. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa yang terlalu baku dan kaku sehingga menyulitkan orang tua untuk memahami sebenarnya sejauh mana anak-anaknya paham terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Nah, asesmen ini yang tidak kalah penting juga adalah mengukur kemampuan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Nah, di akhir tahun ajaran, yang paling penting juga adalah kegiatan untuk melakukan refleksi baik secara individu maupun secara berkelompok di sekolah. Dengan refleksi ini diharapkan guru-guru dapat terus meningkatkan kompetensinya dalam menuntun segala kodrat anak di tahun pelajaran yang akan datang. Demikian saya membayangkan diri saya sebagai seorang guru penggerak di 3 tahun yang akan datang di sekolah saya. Semuanya saya lakukan dalam rangka menerapkan nilai-nilai guru penggerak ini. Ada kegiatan yang saya lakukan secara mandiri, tapi hampir semuanya, hampir sebagian besar itu saya lakukan dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Demikian, mohon
saran dan masukan dari teman-teman untuk perbaikan ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.